Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggita Rahmawati Dunggio dari MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dampak sosial informatika pada masyarakat untuk pemenuhan tugas pada Diklat Fasilitator Pembelajaran Digital. Nah, baik, langsung saja kita pada materi. Jadi dampak positif informatika pada masyarakat ini yang pertama ada akses informasi, kemudian komunikasi global, yang ketiga ada peningkatan efisiensi, dan yang keempat ada inovasi dan kreativitas. Kita bahas dari akses informasi. Jadi akses informasi ini merupakan dampak positif karena dengan adanya informatika dalam masyarakat, kita bisa lebih cepat mengakses informasi pada saat ini dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, komunikasi global. Kenapa komunikasi global menjadi salah satu manfaat dari adanya informatika? Karena batas geografis komunikasi yang menghilang. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi. Jadi berbagai sektor menjadi lebih efisien dengan adanya informatika pada masyarakat. Dan yang terakhir, inovasi dan kreativitas. Kenapa ini menjadi dampak positif dari informatika? Karena dengan adanya inovasi dan kreativitas, kemajuan teknologi menjadi salah satu inovasi untuk masyarakat yang ada. Lanjut, informatika dan masyarakat. Jadi dampak sosial yang perlu dipahami ini adalah informatika ini telah mengubah cara hidup masyarakat. Jadi telah mengubah cara hidup kita. Jadi kita bisa lebih berinteraksi secara fundamental. Kemudian tadi kita sudah membahas dampak positif, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif pada informatika di lingkungan masyarakat. Yang pertama di sini ada penyebaran hoax dan disinformasi yang merajalela. Jadi walaupun dampak positifnya kita bisa lebih sering berkomunikasi, tapi dampak negatifnya ada penyebaran berita-berita hoax atau yang tidak benar yang menyebar di lingkungan masyarakat. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah masalah privasi dan keamanan data pribadi yang terancam. Jadi dengan adanya informatika di masyarakat, jadi privasi dari kita tentunya sudah tidak seperti dulu. Jadi akses untuk data kita, data pribadi bisa diketahui oleh banyak orang. Makanya kenapa data pribadi ini terancam. Yang ketiga ada kecanduan teknologi yang memicu isolasi sosial. Ini juga menjadi salah satu faktor negatif. Dengan adanya informatika di lingkungan masyarakat, orang-orang lebih kecanduan dengan teknologi sehingga kurang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Sehingga mereka lebih terisolasi di rumah, tidak ingin lagi bersosialisasi di luar karena sudah dengan gadget seperti itu. Dan yang terakhir dampak negatifnya adalah kesenjangan digital yang terus melebar. Contoh kasusnya, jadi kasus kebocoran data pribadi dari penggunaan media sosial. Jadi ini menunjukkan kerentanan sistem yang ada dan harus menjadi perhatian yang serius di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus penggunaan media sosial dalam politik. Yang pertama sebagai alat kampanye, kemudian yang kedua sebagai polarisasi dan ujaran kebencian, dan terakhir ada pengaruh algoritma. Kemudian di sini kita masuk di solusi. Bagaimana solusi untuk mengelola dampak sosial informatika? Yang pertama, kita harus literasi digital agar kita bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Yang kedua, regulasi yang ketat. Jadi agar privasi dan keamanan data dapat diatur dengan baik dan lebih ketat. Yang ketiga,
pelatihan keterampilan. Kenapa ini bisa menjadi solusi? Dengan adanya pelatihan keterampilan, kita bisa mempersiapkan pasar kerja yang berubah menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Jadi ini mendorong etika dalam berteknologi. Jadi intinya semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi kita harus bisa menjadi pengguna yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di tren masa depan. Jadi antara informatika dan juga masyarakat. Jadi yang pertama ada perkembangan AI. Untuk perkembangan AI sudah bisa kita lihat seperti sekarang ini. Jadi sudah ada teknologi AI yang sudah kita bisa lihat, jadi dampak AI pada pekerjaan dan juga kehidupan itu sudah sangat terlihat. Kemudian ada Internet of Things, jadi implikasi IoT pada privasi dan keamanan. Dan yang terakhir ada Metaverse, jadi perubahan cara interaksi sosial. Dan baik, ini adalah kesimpulannya dari informatika untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ada potensi besar. Jadi potensi besarnya itu informatika bisa meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada cara mengelola dampak. Jadi kita harus bisa mengelola dampak negatif secara bijaksana. Dan yang berikut ada kolaborasi. Jadi untuk informatika dan juga kesejahteraan masyarakat harus ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian industri dan juga masyarakat bersatu seperti itu. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya pada tayangan ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.